풀리지 않는 핸드폰을 들고 요즘 따라 내 거는 내 거 아닌 내 거 같은 나 네 거인 듯 네 거 아닌 내 거 같은 나 이게 무슨 사이인 건지 헷갈려 무뚝뚝한 Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, kemudian berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Maaf Ibu, aku lagi flu. Ya, tidak apa-apa. Yang nggak hadir siapa? Kenapa? Sakit di kau Bu. Lagi itu ngedate sama headsetnya. Ada yang tahu anaknya belum belajar apa? Ngapain ya? Ada revisi. Kamu nggak merevisi itu apa? Nggak tahu. Merevisi itu merevisi itu ceritakan atau ceritakan adalah kisah atau latar yang berasal dari imajinasi. Lain tidak secara total berdasarkan secara atau fakta. Visi diekspresikan dalam beragam format, termasuk tulisan, pertunjukan, langsung, film, acara, televisi, animasi, permainan video, dan permainan keras. Selanjutnya di dalam karya visi ada ciri-ciri karya visi. Yang pertama, satu umumnya menyasar perasaan atau emosi pembaca buku logika. Yang kedua, berupa hayalan, imajinasi, rekaan, pengarang. Yang ketiga, terdapat pesan moral atau amalan tertentu. Yang keempat, bahasanya konnotatif atau tidak sebenarnya. Yang kelima, terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Selanjutnya ada unsur-unsur karya visi. Unsur-unsur karya visi adalah ada satu tema. Tema merupakan persoalan atau persoalan utama dalam cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan pemeran atau pelaku dalam cerita. Tokoh terbagi menjadi tiga, yaitu satu, tokoh protagonis merupakan tokoh yang membawa nilai kebaikan, biasanya digambarkan sebagai tokoh utama. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang membawa nilai keburukan atau kejahatan sebagai tokoh yang jahat melawan tokoh utama. Yang ketiga itu tokoh tritagonis merupakan tokoh penengah yang mendamaikan antagonis dan protagonis. Iya, maaf. Ada yang tahu nggak bedanya tokoh dan penokohan? Pak Bu yang mau jawab. Coba sih Pak, apa bedanya tokoh sama penokohan? Oh, itu pemeran. Apa penokohan? Yang pemeran kan? Apa dia gitu ibu tadi? Aku nggak tahu Ibu. Tokoh itu tokoh adalah pelaku dalam cerita. Kalau penokohan itu menggambarkan karakter atau sifat Tokohnya.
Jadi paragraf dapat digambarkan dengan keadaan, yaitu keadaan fisik, keadaan psikis, dan keadaan sosiologis. Misalnya pemeran pendiam, teriak, menolong, dan sebagainya. Alur atau plot, yaitu rangkaian peristiwa yang menjadi satu kesatuan cerita yang utuh, ulur, terbagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, alur cairan, alur cairan. Ulur bu maksudnya. Alur ada. Kalau Mas, ya bisa makan. dari pagi. Mau es bikin nggak? Jadi duduk. Diri. Diri dulu yuk. SG itu semangat 1, 2, 3. Ibu sudah dulu ya. Semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat 1, 2, 3, za, 1, 2, 3, semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat 1, 2, 3, oke, Salah ibu bener ibu sekali sekali lagi. Saya mau pin di sini. Apa sih? Iya ibu. Kemudian Udah simpan. semangat Simpan deh. terus gini-gini aja ya. Ayo. 1, 2, 3, semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat 1, 2, 3. Oke, lanjut ya. Selanjutnya yaitu tata atau setting adalah waktu, tempat, dan suasana yang menjadi tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Selanjutnya amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan pengarang lewat cerita yang ia buat. Kenapa emang? Saya ibu kebetulan lupa bu. Selanjutnya yaitu informasi yang dapat diambil dari fiksi, yaitu karakter fiksi yang dapat dijadikan perumpamaan seseorang di kenyataan. Settingan fiksi yang dapat dipakai untuk membentuk setting realitas di kenyataan. Ini adalah contoh dari karakter fiksi. Itu cerpen, cerita pendek. Apa? Karena aku udah mau habis, ibu kasih tugas kelompok ya. Satu kelompok terdapat kelompok terdiri dari 4 orang. Yaitu mengidentifikasi informasi yang ada dalam sebuah karakter yang berjudul kotak sulap pamangkom. Ini ya. Ibu nanti itu ceritakannya di share grup ya. Iya. Buat tugas di rumah kan ibu. Iya sih. Di komputer bu. Di komputer di depan ya. Oke, karena waktu sudah habis, Ibu membacakan kesimpulan yang terdahulu. Kesimpulannya adalah
udah habis. Ibu cukup sampai di sini. Doa dulu ya. Doa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. 다음에 또 만나